Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dunia Lain. Untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Warung Makan Goib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Benar, cerita ini terjadi ketika aku dan keluargaku melakukan perjalanan dari Jawa Barat menuju kampung halamanku yang ada di Jawa Timur. Dan tidak hanya aku, waktu itu semua anggota keluargaku benar-benar masuk dan makan di sebuah rumah makan yang ternyata rumah makan tersebut adalah rumah makan goib. Awalnya sepertinya anak pertamaku telah menyadari jika rumah makan tersebut adalah rumah makan goib. Namun karena aku saja yang kurang peka dan semua isyarat yang telah diberikannya, akhirnya semuanya pun terjadi begitu saja. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu adalah hari libur panjang anakku setelah dia selesai melakukan ujian nasional di sekolahnya. Aku yang memang sudah lama tidak berjumpa dengan ibuku, waktu itu hendak mengajak suamiku untuk mengunjungi orang tuaku yang ada di Jawa Timur. Mas, mumpung Dio, anak pertama, libur, ayo pulang ke Jawa Timur, ucapku mulai obrolan di malam itu. Kapan? Ucap suamiku singkat. Ya, kamu bisanya kapan? Aku kangen banget sama ibu, katanya. Mbak Yuli juga melahirkan loh. Kan kita bisa sekalian jenguk dia, imbuhku. Iya, tapi aku atur jadwal dulu ya dek. Kerjaanku masih banyak, mungkin minggu depan aku baru bisa. Tapi ya nggak bisa lama-lama, gimana? Terang suamiku jelas. Iya mas, tapi kira-kira kapan? Biar aku telepon ibuku. Siapa tahu beliau nitip sesuatu, sahutku. Kalau kita berangkat Kamis malam gimana? Jadi nanti kita berangkatnya setelah aku pulang kerja. Terus Jumat dan Sabtu kita di sana, dan Minggu malam kita balik ke sini. Kalau gitu kan Senin aku bisa kerja lagi, terang suamiku jelas. Ya wes mas, terserah kamu, jawabku. Bukannya apa-apa. Kalau kita berangkatnya Kamis malam, aku tidak terlalu banyak cuti, dek. Cutiku jadi cuma sehari Jumat dan Sabtunya saja. Kan Minggu, aku memang libur. Imbu suamiku sambil melihat kalender yang memang terpasang di dinding rumahku. Ya sudah, Kamis depan ya berarti. Terima kasih ya mas, sahutku sambil memeluk suamiku dari belakang. Dan akhirnya, aku pun dan suamiku sepakat untuk pulang ke Jawa Timur pada hari Kamis malam di minggu berikutnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, akhirnya hari yang kutunggu-tunggu itu pun telah tiba. Benar sekali, hari itu adalah hari Kamis di mana aku hendak mengunjungi orang tuaku. Aku yang memang sudah lama tidak bertemu, waktu itu benar-benar menjadi sibuk mempersiapkan barang bawaanku yang nantinya akan kuberikan kepada orang tuaku. Kerja dulu ya dek, kamu siapkan semuanya, jangan lupa bawa baju-bajuku dan barang-barang Lila. Kasihan dia masih bayi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti sore pas aku pulang kerja, semuanya harus sudah siap agar kita bisa langsung berangkat, ucap suamiku pagi itu sambil masuk ke dalam mobil dan pergi ke tempat kerjanya. Iya mas, jawabku dengan mulai mempersiapkan barang-barangku satu persatu. Waktu itu
tentu saja aku menyiapkan semua barang bawaanku dan barang anakku yang saat itu masih balita. Dan tidak hanya itu, oleh-oleh pun buat orang tuaku yang memang sudah kusiapkan sebelumnya pun saat itu tidak lupa juga kutata rapi agar ketika suamiku pulang nanti aku bisa langsung segera pergi. Hingga akhirnya sore hari pun tiba. Sore itu sekitar pukul 17.00 sore, suamiku pun pulang dari tempat kerjanya dan seketika memasukkan barang-barang yang memang sudah kupersiapkan sejak pagi. "Mas, biar aku saja yang masukin semua barangnya ke dalam mobil. Kamu makan dulu dan istirahat. Nanti habis maghrib saja kita berangkat. Kamu biar nggak terlalu capek. Nanti kamu nyetir jauh loh," ucapku. "Sudah, nggak apa-apa dek. Kamu urusin saja baju Lila. Mudah-mudahan dia nanti nggak rewel ya dek," sahut suamiku dan terus memasukkan semua barang bawaannya satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semua barang bawaanku sudah masuk ke dalam mobil, aku dan suamiku pun berangkat menuju rumah orang tuaku sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sepanjang perjalanan, tentu saja waktu kuhabiskan dengan mengobrol bersama suamiku. Hal itu memang sengaja kulakukan karena selain agar suamiku tidak cepat mengantuk, malam itu keadaan jalanan benar-benar sangatlah sepi. Dan tanpa terasa, waktu pun berlalu begitu saja. Pinggir jalanan yang awalnya masih terlihat padat dengan pemukiman penduduk, malam itu perlahan mulai sepi dengan tidak adanya rumah yang terlihat berdiri. Hingga akhirnya setelah beberapa jam kemudian, malam itu pun aku sampai di kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Malam itu, waktu di ponselku sudah menunjukkan pukul 00.45 dini hari. Keadaan jalanan yang sepi ditambah dengan tidak ada satupun lampu yang terlihat menerangi, membuat saat itu rasanya tidak akan pernah bisa kulupakan hingga saat ini. "Mas, hati-hati ya," ucapku sambil melihat ke arah kanan dan kiri yang di situ yang kulihat hanyalah pepohonan rimbun yang berjejer dengan rapi. Namun untungnya setelah beberapa saat berjalan, malam itu aku tiba-tiba melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya kuning kecil yang ketika kami semakin mendekatinya, ternyata sumber lampu redup tersebut adalah sebuah rumah makan yang sepertinya satu-satunya rumah makan yang ada di kawasan hutan tersebut. Mengetahui hal itu, suamiku yang sebelumnya diam malam itu tiba-tiba mengajakku untuk mampir ke rumah makan tersebut karena aku pun tahu suamiku sejak pulang kerja tadi masih belum makan sama sekali. "Kita makan dulu ya dek, aku lapar nih," ucap suamiku tiba-tiba dengan mulai meminggirkan mobilnya dan berhenti tepat di depan rumah makan tersebut. Dan setelah mobil berhenti di depan rumah makan tersebut, akhirnya aku dan keluarga pun turun dari kendaraan dan mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah makan yang waktu itu memang ada beberapa pembeli yang terlihat duduk di kursi-kursi yang telah disediakan. Namun anehnya, waktu itu aku pun memang sempat sedikit bertanya-tanya karena meskipun banyak pembeli, tapi aku sama sekali tidak melihat adanya kendaraan yang terparkir di depan rumah makan tersebut selain kendaraan milikku. Padahal nyatanya, perlu kalian tahu, rumah makan tersebut berada di tengah-tengah hutan yang letaknya lumayan jauh dari pemukiman. "Semua pembeli ini sini naik apa ya? Kok nggak ada motor atau mobil sih? Yang ada cuma mobilku. Masa mereka kesini jalan kaki? Kan di sini agak nggak ada rumah," pikirku dalam hati sambil berjalan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Namun anehnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan anak pertamaku yang saat itu tiba-tiba menarik bajuku. "Ma," teriak Dio. "Ada apa nak?" sahutku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu berdiri tepat di sampingku. "Aku nggak mau makan," ucap Dio. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut dan sedikit
emosi karena waktu itu aku pun tahu jika Dio juga masih belum makan sejak dari tadi pagi. Loh, kok nggak mau? Sudah, kamu harus makan, soalnya nanti nggak ada rumah makan lagi. Rumah nenek masih jauh. Jangan bandel, ucap sambil sesekali menoleh ke arah suamiku yang saat itu masih terlihat sibuk memilih menu makanan yang memang sudah disiapkan. Kamu makan apa, Dek? Ucap suamiku. Ayam goreng saja, Mas. Oh iya, nih si Dio nggak mau makan katanya, imbuhku. Mendengar ucapanku, suamiku yang sebelumnya sibuk memilih menu makanan pun waktu itu tiba-tiba berjalan menghampiri Dio dan mencoba membujuk Dio agar dia mau makan di tempat tersebut. Dio, kalau kamu nggak mau makan, besok kamu pasti sakit. Kalau sakit, kamu nggak bisa main sama Yuna. Katanya mau main sama Yuna. Kalau mau makan, besok papa belikan mainan di rumah nenek, rayu suamiku. Namun anehnya bukannya menurut, malah itu anakku malah terlihat diam sambil sama sekali tidak menjawab perkataan dari suamiku. Kok tumben dia jadi pendiam? Kan biasanya dia rewel dan suka banget ngomong, pikirku dalam hati. Kamu kenapa sih, Nak? Sahutku. Dan lagi-lagi bukannya menjawab, dia malah terlihat diam sambil berlindung di belakang tubuhku dengan tegangnya yang juga meremas rok panjangku. Mau makan apa? Ucap ibu tua pemilik rumah makan tersebut di sela-sela aku dan suamiku yang masih terus membujuk Dio. Anu Bu, ayam goreng 2 porsi dan teh hangatnya 2. Oh iya, nambah 1 porsi lagi ayamnya ya, tapi dibungkus saja. Sepertinya anak saya lagi nggak mau makan, terang suamiku sambil mendekati ibu-ibu tua pemilik warung tersebut. Dan anehnya bukannya melayani dengan penuh ramah, waktu itu ibu-ibu tua pemilik rumah makan tersebut malah terlihat datar dengan tidak sekalipun tersenyum terhadapku. Pemilik rumah makan tersebut seorang ibu-ibu tua, Mas. Kalau saya taksir, beliau berusia 60 tahunan. Kulitnya sawo matang dengan keriput yang terdapat di seluruh wajahnya. Dan tidak hanya itu, wajah ibu-ibu tersebut benar-benar datar dan dingin. Tapi setelah ku ingat-ingat lagi, semua pembeli di rumah makan tersebut juga terlihat datar dengan tidak sekalipun mengeluarkan kata. Semuanya terlihat sibuk memakan makanannya dengan sesekali melihat ke arah bayiku yang saat itu masih tertidur lelap di gendonganku, tutur narasumber. Dan singkat cerita, setelah pesanan sudah kami ucapkan, akhirnya aku dan suamiku pun duduk di salah satu kursi yang memang telah disediakan. Waktu itu, sembari menunggu pesananku selesai dibuatkan, tentu saja aku pun sesekali kembali melihat ke arah pembeli lain. Yang malam itu, semua pembeli tersebut benar-benar terlihat sangatlah aneh. Jadi, jangankan tertawa, berbicara saja, waktu itu tidak ada yang terlihat. Hingga akhirnya, meskipun keadaan rumah makan tergolong ramai, akan tetapi rasanya benar-benar terasa sepi. Dengan tidak adanya satupun orang yang terdengar mengeluarkan kata untuk berbicara. Yang terdengar waktu itu hanya suara jangkrik ditambah dengan suara kipas angin yang terdengar terus-terusan berputar. Mengetahui hal itu, aku pun perlahan menarik baju suamiku sambil sedikit berbisik. Jika keadaan di dalam rumah makan tersebut sangatlah mencurigakan. Mas, rumah makan ini kok aneh ya? Semuanya pada diam, bisikku. Aneh gimana? Ya gitu, Dek. Semua pada diam kan, ini sudah malam. Mungkin mereka sudah ngantuk, jawab suamiku pelan. Dan setelah mendengar penuturan suamiku, aku pun akhirnya diam dengan mulai kembali menyelimuti bayiku yang waktu itu masih dalam keadaan tertidur lelap. Namun anehnya, belum selesai aku menyelimuti bayiku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara suamiku yang terlihat terkejut sambil memandangi ponselnya. Loh, Dek, masa ini sudah jam 0.05 pagi sih?
ucap suamiku sambil menunjukkan ponselnya ke arahku. "Ah, yang bener," sahutku sambil ikut membuka ponselku. Dan setelah ponselku hidupkan, malam itu aku benar-benar sangat terkejut karena malam itu, waktu itu di ponselku benar-benar sudah menunjukkan pukul 00.05 pagi. Loh, kok sudah jam 05.00 pagi sih? Perasaan tadi masuk rumah makan ini masih tengah malam, Dek. Ucapku sambil terus mengotak-atik ponselku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan dengan semua itu, tiba-tiba ibu-ibu pemilik warung itu pun datang menghampiriku dengan membawa makanan yang memang sudah lama kami tunggu-tunggu. "Terima kasih, Bu," ucap pelan. Dan lagi-lagi waktu itu, ibu pemilik warung tersebut hanya diam dengan tidak sekalipun menjawab ucapanku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak lagi memperdulikannya dan mulai mengajak suamiku untuk memakan makanan yang ada. "Sudah, Mas, jangan dipikir dulu. Mungkin jam di ponselnya yang konslet. Kamu makan dulu ya," ucapku sambil perlahan memberikan piring yang ada di depanku. "Iyalah, makan dulu ah," jawab suamiku singkat. Tapi anehnya, ketika aku makan makanan yang memang sudah kupesan, aku kembali terkejut bukan main karena ternyata masakan yang ada di rumah makan tersebut rasanya sangatlah enak luar biasa. Merasakan hal itu, aku pun terus saja melahap makananku dengan sesekali terheran-heran dengan semua keadaan yang ada. "Masakannya enak banget nih. Pantesan rumah makan ini ramai," pikirku dalam hati sambil mengarahkan pandanganku ke arah anak pertamaku. "Dio, makan ya nak, enak loh. Kamu kenapa jadi diem aja?" tanyaku. "Sudah dek, Dio sudah kupesankan dibungkus. Nanti di mobil suapin saja dia. Kayaknya dia capek perjalanan tadi," sahut suamiku. Namun anehnya, belum selesai aku menghabiskan makananku, tiba-tiba bayi kecilku terbangun dari tidurnya dan seketika menangis begitu saja. Dan tidak hanya itu, tangisan bayiku waktu itu juga tiba-tiba histeris dengan aku yang sama sekali tidak tahu apa penyebabnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika menenangkannya sebisanya sambil berdiri dan mulai menggoyangkan tubuhnya. Hingga akhirnya, setelah mengetahui semua itu, suamiku pun terlihat mempercepat memakan makanannya dan mulai mengambil bayiku dan digendongnya. "Sudah sini, biar aku saja tenangin. Kamu selesaiin makanannya, biar aku bawa Lila keluar dulu. Biar ku tenangkan di mobil saja. Di sini takutnya ganggu orang lain," ucap suamiku dengan seketika berdiri dan keluar dari rumah makan tersebut sambil menggendong bayiku. Dan setelah suamiku pergi, tentu saja waktu itu aku di dalam rumah makan tersebut hanya bersama Dio yang waktu itu masih saja diam dengan tetap tidak mengeluarkan sepatah kata. Di situ, aku terus menghabiskan makananku yang tersisa hanya setengah saja. Dan tidak hanya itu, aku juga sesekali melihat ke arah pembeli lain yang anehnya mereka terus saja memakan makanan yang ada di depannya tanpa terlihat berhenti. "Dari tadi kok nggak selesai-selesai sih orang-orang ini kalau makan," pikirku dalam hati dengan sesekali mengarahkan pandanganku ke arah beberapa pembeli lain yang ada di rumah makan tersebut. Lampu di rumah makan tersebut masih menggunakan lampu kuning dengan cahaya lampu yang memang menyala tidak terlalu terang. Di dalam rumah makan terdapat sekitar 8 meja panjang yang setiap meja terdapat buah-buahan lengkap dengan beberapa makanan ringan dan gorengan. Dan tidak hanya itu, keadaan rumah makan tersebut bisa dikatakan sangat bersih meskipun letaknya di tengah-tengah hutan perbatasan antara kota. Hingga akhirnya setelah aku memandangi bagian dalam rumah makan sambil mengunyah makananku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya kalender yang saat itu masih menunjukkan tahun 2000 yang tandanya kalender tersebut tertinggal 10 tahun yang lalu.
Kalender kok masih tahun 2000 sih? Apa memang sengaja nggak diganti ya, pikirku. Dan anehnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, aku pun tiba-tiba kembali dikagetkan dengan tarikan anak pertamaku yang saat itu terlihat kembali menarik bajuku. "Mah, ayo pergi," rintih anakku. "Mama belum selesai makan kok ngajak pergi," sahutku. Dan tanpa menjawab perkataanku, tiba-tiba anakku terlihat berdiri dan pergi keluar sambil sedikit berlari seperti anak yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba bersikap biasa saja karena aku pikir dia waktu itu sedang menuju ke arah mobil yang ku tahu. Di situ masih ada suamiku yang sedang menenangkan bayi kecilku. Dan singkat cerita, setelah aku selesai menghabiskan semua makananku, aku pun seketika menuju ke arah kasir rumah makan tersebut sambil kembali melihat ke arah beberapa pembeli lain yang masih saja terus memakan makanannya. Sesampainya di kasir, tentu saja aku pun menanyakan harga dari semua makanan yang sudah aku pesan sebelumnya. "Berapa semua, Bu?" "Salapan, ayamnya 3 ya, Bu. 2 dimakan di sini dan 1 dibungkus. Minumannya 2 dan kerupuknya saya tadi ambil 5 biji," ucapku jelas. 15.000, ucap ibu-ibu tersebut singkat sambil menyerahkan bungkusan ayam goreng yang memang sudah aku pesan sebelumnya tersebut. "Hah? 15.000? Apa nggak salah, Bu? Kok murah banget?" sahutku heran. Namun anehnya, bukannya menjawab, ibu-ibu tua tersebut terlihat hanya diam dengan terus menatap wajahku. Dan karena kurasa ibu-ibu tua tersebut terlihat sangat serius, akhirnya tanpa banyak tanya lagi, aku pun langsung membayarnya dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah makan tersebut. "Waduh, kok aneh banget sih rumah makan ini," pikirku dalam hati sambil terus melangkah keluar. Dan sesampainya aku di luar rumah makan tersebut, aku pun seketika menghampiri suamiku yang saat itu masih berusaha menenangkan bayiku yang masih saja menangis terseduh-seduh. "Bila kok tumben ya, Dek? Dia nangis terus loh, gak diam sama sekali," ucap suamiku. "Iya ya, Mas. Kenapa ya?" sahutku dengan tanganku yang mengambil bayiku dari gendongan suamiku. Namun anehnya, belum selesai, aku kebingungan dengan keadaan bayiku. Dio yang sebelumnya hanya diam, waktu itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh sembari mengajak aku dan suamiku untuk segera pergi dari tempat tersebut. "Ma, Pa, ayo pergi," ucap Dio mengagetkanku. "Kenapa kamu kok nangis? Kamu sudah besar loh, sudah kelas 6 SD, kok masih nangis?" sahut suamiku. "Ayo pergi, Pa, cepetan, aku takut," rintih Dio. Dan karena kami rasa malam itu anakku sedang melihat sesuatu, akhirnya suamiku pun bergegas menjalankan mobilnya dan kami pun pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Sepanjang perjalanan setelah dari rumah makan tersebut, bukannya diam, bayiku benar-benar seolah tidak bisa berhenti menangis. Dan tidak hanya itu, Dio yang biasanya jarang sekali menangis, waktu itu tiba-tiba juga ikut menangis histeris. Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan suamiku pun kebingungan dan mulai cemas dengan keadaan yang sudah semakin mengkhawatirkan. "Bagaimana kalau kita cari rumah sakit saja sebentar? Kita periksakan anak-anak kita, Mas. Aku takut mereka kenapa-napa," ucapku. "Ya wes, sepertinya sebentar lagi. Nanti kalau sudah pagi kita cari rumah sakit. Ini jam beberapa ya, Dek?" sahut suamiku. Namun anehnya, ketika aku membuka ponselku untuk melihat waktu malam itu, aku kembali terkejut bukan main karena saat itu jam di ponselku masih menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Padahal nyatanya aku masih ingat dengan sangat jelas ketika aku masih di rumah makan tadi. Jam ponsel sudah menunjukkan pukul 05.00 pagi. Loh, kok masih jam 01.30 dini hari sih, Mas? Perasaan
Tadi pas di rumah makan, aku lihat jam sudah jam 05.00 pagi deh. Ucapku bingung. Mendengar hal itu, suamiku pun seketika menghentikan laju mobilnya dan mulai membuka ponselnya untuk memastikan bahwa apa yang aku katakan tersebut memang benar adanya. Loh kok jadi masih jam 01.30 sih? Ucap suamiku dengan dia langsung turun dari mobilnya untuk melihat keadaan sekitar jalanan. Waduh, iya ya dek, ada yang tidak beres nih, imbuh suamiku sambil mondar-mandir di pinggir jalan raya. Mengetahui semua itu, akhirnya suamiku pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang tentu saja sudah semakin tidak karu-karuan. Rasa takut, bingung, dan heran waktu itu benar-benar campur aduk menjadi satu. Singkat cerita, setelah beberapa jam kemudian, aku dan suamiku pun akhirnya berhasil keluar dari kawasan jalanan hutan tersebut dan mulai masuk ke area perkotaan. Di situ, kami sengaja berhenti sejenak sambil kembali memikirkan kejadian yang sudah kami alami. Namun sayangnya, karena kedua anakku yang masih saja tidak bisa berhenti menangis, akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari rumah sakit atau klinik terdekat agar kami tahu apa yang sedang dialami oleh kedua anakku. Dan akhirnya, berbekal Google Map yang ada di ponselku, sekitar pukul 07.00 pagi, aku pun sampai di sebuah rumah sakit kecil yang ada di pinggir jalan. Di situ, tentu saja aku segera memeriksakan keadaan anakku karena aku khawatir jika terjadi sesuatu. Dan anehnya, menurut keterangan dokter, anakku waktu itu tidak mengalami sakit apapun. Bahkan, dokter saat itu juga terlihat sedikit kebingungan dengan keadaan kedua anakku yang terus saja menangis histeris seolah sedang disakiti oleh seseorang. Hingga akhirnya, setelah aku menceritakan semua kejadian telah aku lalui semalam, dokter pun mulai paham dan mengatakan jika kedua anakku tersebut terkena gangguan non-medis. Di situ aku dan suamiku pun seketika lemas dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuaku agar anakku segera mendapatkan bantuan. Semua itu memang sengaja kulakukan karena aku pun juga tahu sepertinya sakit seperti ini bisa disembuhkan oleh ibuku. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 15.00 sore. Aku sampai di rumah ibuku tidak dengan bahagia, namun dengan keadaan bersedih karena keadaan kedua anakku. Di situ, anakku seketika dirawat dan diobati oleh ibuku dengan obat-obatan dan doa-doa Jawa yang aku pun tidak tahu apa artinya. Esokan harinya, setelah dia berhasil sedikit tenang, aku pun perlahan-lahan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat di rumah makan semalam. Menurut Dio, di rumah makan tersebut, dia melihat banyak sekali perempuan telanjang bulat dengan rambut yang hanya sebagian. Dan tidak hanya itu, semua perempuan yang Dio lihat semuanya sedang makan anggota tubuh manusia. Ada yang sedang makan jari manusia, telinga manusia, hidung manusia, hingga kaki manusia. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut, bukan main, karena aku sama sekali tidak melihat apa yang Dio lihat. Yang kulihat, waktu itu hanya ada beberapa orang makan, namun tidak kunjung selesai. Dan akhir cerita, setelah mendengarkan semua penuturan Dio, kami pun ketika kembali pulang ke Jawa Barat, tidak berani lagi melalui jalan tersebut. Kami sengaja memilih jalan tol agar semua keluargaku aman dari gangguan yang tidak aku inginkan. Dan selanjutnya, setelah aku menceritakan semua pengalamanku itu kepada saudara dan rekan-rekanku yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kawasan hutan tempat aku bertemu rumah makan tersebut, mereka semua menjelaskan jika di sepanjang kawasan tersebut sama sekali tidak ada rumah makan yang seperti aku ceritakan. Hal itu dikuatkan dengan beberapa tahun berikutnya.
Ketika aku kembali mudik, aku sengaja mencoba kembali melewati kawasan hutan itu untuk memastikan keberadaan rumah makan tersebut. Dan nyatanya aku sama sekali tidak menjumpai rumah makan yang dulu pernah aku hampiri tersebut. Kenyataan tersebut tentu saja seketika membuat aku terheran-heran dengan apa yang sudah aku temukan. Bahkan aku pun juga masih ingat nasi bungkusan yang dulu sempat dibungkus waktu itu isinya pun juga nasi dan lalapan ayam sesuai dengan apa yang sudah aku pesan. Semuanya benar-benar nampak normal dengan tidak ada sedikit pun tanda-tanda jika rumah makan tersebut nyatanya adalah rumah makan setan. Dan akhirnya, kini pengalaman tersebut menjadi sebuah cerita tersendiri di dalam hidupku. Ini, meski Dio dan Lila sekarang sudah tumbuh dewasa, aku masih saja sering menceritakan tentang pengalaman ini kepada mereka bahwasanya ketika keluarga pernah makan di rumah makan tak kasat mata. Dan sekian, selesai untuk cerita kali ini. Dalam cerita ini, narasumber tidak memberikan informasi pasti tentang di mana letak persis dari rumah makan gaib tersebut. Namun, setelah kami gali lebih dalam lagi, kami menduga jika letak rumah makan gaib tersebut ada di kawasan Alas Roban. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti dan cerita dari narasumber yang memang sengaja tidak diperkenankan untuk dibagikan. Terlepas dari semua itu, semoga dengan adanya pengalaman seperti ini membuat kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam bepergian. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.